Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan Oracle pada supplier, TOP, dan invoice. Kami dari kelompok 2 dengan rekan saya, Fitri Angelina dengan NIM 2210102007. Umi Salihah dengan NIM 2210102008, dan saya Ponika Itakullah dengan NIM 2210102024. Baiklah, kita masuk ke supplier. Ya, sebelum kita meng-create supplier, sebaiknya kita mempersiapkan data-data terlebih dahulu. Ya, yang pertama kita akan membuat supplier umum. Data yang dibutuhkan adalah nama PT, kemudian adalah negara dan alamat. Kemudian yang kedua adalah menginput supplier employee. Jadi kita harus mempersiapkan employee terlebih dahulu. Yang dibutuhkan seperti nama terakhir, nama pertama, gender, tanggal lahir, dan effective date-nya. Langsung saja kita beralih ke Oracle. Ya, pertama kita login terlebih dahulu ke Oracle-nya. Nah, kita akan meng-create supplier PT terlebih dahulu. Pertama kita masuk ke responsibility payable super user. Lalu kita ke sub-supplier, kemudian entry. Pertama payable, dilanjutkan dengan supplier, kemudian entry. Nah, pada halaman ini kita langsung mengklik create supplier. Nah, pada organization name kita akan menuliskan atau mengetik perusahaan yang sudah kita buat, yakni adalah PT Jaya Jaya. Pada organisasi name penulisannya adalah Jaya Jaya, PT. Kemudian pada alias baru kita menuliskan PT di awal. PT titik Jaya Jaya. Nah, teman-teman, untuk PT untuk supplier yang bukan employee, maka supplier type-nya adalah standar supplier. Kemudian kita apply. Nah, pada bagian ini kita akan meng-create new organization. Oke teman-teman, pada halaman ini kita masuk ke address book terlebih dahulu. Pada address book ini kita akan mencantumkan alamat dari perusahaan. Kita klik create. Nah, pada halaman ini yang perlu diisi adalah yang berbintang ini ya teman-teman. Yang pertama adalah country. Country-nya tadi adalah Indonesia. Oke, kita search. Kita klik Indonesia, lalu go. Oke, kita select Indonesia. Oke. Address line diisi oleh jalan yang dimana perusahaan itu berada. Tadi alamat PT Jaya Jaya adalah Jalan Tinggal Saja. Jalan Tinggal Saja. Kemudian address name di sini diisi oleh kota PT tersebut. PT Jaya Jaya tadi beralamatkan Riau. Nah, teman-teman, pada bagian kolom ini kita harus mengklik bagian purchasing dan payment. Ingat teman-teman untuk mengklik purchasing dan payment. Lalu continue. Oke, pada bagian ini kita klik Riau. Ini tidak usah diklik ya teman-teman, kita langsung apply. Nah, pada address book kita sudah menyelesaikannya. Lalu ke bagian ke payment detail. Payment detail ini kita isi pembayarannya adalah cek. Lalu
Oke, ini cek, save. Kita cek lagi ke update payment detailnya. Kita klik cek, oke, udah tersave ya teman-teman. Kita save lagi. Sudah, kita ke invoice management. Invoice management ini kita mengisi bagian invoice payment terms. Nah, kita bisa cari saja di sini kita memakainya immediate. Nah, kita select saja. Oke. Kemudian pada terms net basis kita menggunakan invoice. Nah, pada ini sebagai supplier side kita klik terms. Nah, terms ini kita ganti juga menjadi immediate. Oke, sudah immediate. Select, pilih, lalu oke. Kemudian save. Oke teman-teman, di sini kita sudah membuat PT supplier di luar dari employee. Nah, kita akan berlanjut membuat supplier yang dimana supplier itu di-assign dari employee teman-teman. Pertama, kita kembali ke responsibility human resource. Kemudian pilih people, lalu maintain, enter and maintain. Oke, kita open file saja. Letter, CPS sedang berjalan. Klik, lalu run. Ya, kita menunggu dulu teman-teman. Oke, pada bagian ini kita klik new. Baiklah, kita lanjutkan untuk membuat employee terlebih dahulu. Kita pastikan bahwa effective date-nya adalah 1 Januari 2025. Kemudian nama terakhir dari employee adalah Bolo dan first-nya adalah Bala. Gendernya adalah female. Kemudian pada bagian action, create employment, lalu muncul person types, kita pilih employee. Klik OK. Lalu, birth date-nya adalah tanggal 1 Januari 2001. Jangan lupa di-save ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jangan lupa di-save. Kita okekan saja di sini. Setelah ter-save, maka kita lanjut ke assignment. Assignment, kita pilih klik kanan ini, lalu purchase order information. Pada bagian ledger, kita pilih Vision Operation User. Oke. Klik update. Oke. Okekan saja. Lalu ke departemen, isi saja 000. Lalu bagian account diisi meals, akun meals. Oh teman-teman, meals. Fine. Oke, kita okekan lagi. Oke, lihat ke proses order. Sudah ya teman-teman, lalu save. Oke, kita cek lagi. Sudah ter-save. Kita close bagian employee. Kita kembali ke responsibility payable per user. Lalu pada bagian kita kembali ke supplier, lalu entry. Teman-teman, kita akan mengassign employee tadi ke bagian supplier. Klik create supplier. Lalu pada bagian ini kita mengubahnya menjadi supplier used to process expense payment to internal employees. Employee name yang sudah kita buat adalah Bolo.
Oke, select operating unitnya. Go 2208. Ini alamatnya adalah office. Lalu apply saja. Pada bagian address book sudah di sini kita harus memastikan bahwa yang terklik adalah purchasing dan payment. Lalu set saja. Oke, sudah di-save ya teman-teman. Lalu ke bagian payment detail. Payment detail adalah cek, save. Lalu kita lihat pada update payment detail. Kita klik cek lagi, kemudian save. Supaya terkonfirmasi kita save lagi, lalu kita save lagi. Oke, selesai. Kemudian ke invoice management. Invoice management seperti tadi, kita ganti ke immediate. Ya, kita pilih saja immediate. Lalu term date basisnya adalah invoice. Lalu ke terms. Termsnya kita ganti juga ke immediate. Oke, kita save saja teman-teman. Ya, kita sudah selesai untuk bagian supplier. Kita masuk ke transaksi untuk membuat invoice. Di sini ada soal yang telah disajikan, yaitu perusahaan akan melakukan implementasi sistem yang dimulai pada tanggal 20 Februari 2025. Nah, sebelum melakukan implementasi, invoice disubmit oleh supplier pada tanggal 16 Februari 2025 sebesar $150.000 dengan menggunakan TOP. Diskon 4% pada waktu 10 hari, diskon 3% dalam waktu 20 hari, diskon 2% pada waktu 30 hari, dan paling lama di hari ke-60. Nah, pencatatan langsung diakui ke hutang. Baiklah, kita langsung masuk saja ke Oracle-nya. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke tampilan Oracle. Kita pilih Payables per User, kita masuk ke Invoice, kita entry, lalu kita pilih ke Invoice kembali, dan kita masuk ke Open File. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke tampilan invoice-nya itu sendiri. Nah, pada type-nya yaitu sudah otomatis standar. Trading partner-nya kita masukkan tadi PT yang telah disubmit sebelumnya, yaitu PT Jaya Jaya Jaya. Kita find. Kita oke. Di sini supplier set-nya akan otomatis. Invoice date-nya itu pada tanggal 16 Februari 2025. Nah, pada invoice number-nya yaitu JJ garis miring 02 yang memiliki arti bahwa itu dilakukan pada bulan Februari pada tahun 2025, yaitu 25, dan ininya langsung kita klik 001. Pada invoice amount-nya yaitu sebesar 105. Baiklah, pada invoice number-nya kita ketik 002. Nah, pada invoice amount-nya yaitu $150.000. Kita geser ke kanan. Pada payment Canadian USD, kita ubah terms-nya. Nah, pada terms-nya tadi telah disajikan pada soal sebelumnya, yaitu kita find, lalu kita cari. Terms-nya sudah ditemukan, lalu kita oke. Payment method-nya tetap cek, lalu kita ubah ke, kita cek dulu, oke, kita ubah ke 2 lines. Lalu kita klik amount yaitu 150.000. Lalu kita klik distribution. Amount-nya tadi 150.000, kita klik kembali, kita kembali. Nah, pada account kita isi.
titik 3, oke. Di departemen kita non departemen, akunnya yaitu 1560, yaitu computers and software. Lalu kita oke. Lalu kita save. Lalu kita close. Dan kita validate, yaitu kita ke satu general. Action 1. Lalu kita centang validate. Lalu oke. Nah, pada status tadi kan never validate, sekarang status berubah menjadi validate. Berarti transaksi sudah divalidasikan. Jika sudah divalidate, kita lalu beralih ke payment. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuk ke bagian payment. Setelah mensubmit invoice di tanggal yang sudah dicantumkan, langkah selanjutnya yakni kita masuk ke bagian payment, di mana sesuai dengan TOP, payment yang pertama dilakukan pada tanggal 25 Februari 2025 sebesar $80.000. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke bagian Oracle-nya, kita buka. Kemudian payment, entry, ke payment, kita open. Nah, setelah di tampilan payment, kita isi trading partner sesuai dengan invoice yang sudah dibuat. Langsung saja kita find PT Jaya Jaya. Klik OK. Kemudian kita geser, kita isi bagian kuningnya. Di payment date dilakukan pada tanggal 25 Februari, pembayaran pertama 2025. Kemudian bank account-nya kita find Vision. Kita klik find. Yang USD kita oke. Kemudian payment methodnya otomatis terisi cek. Untuk payment process profile kita isi US NACA IAT, kita okein. Kemudian kita cek apakah ada yang perlu kita isi. Setelah semuanya sudah terisi, masuk ke bagian enter atau adjust invoice. Di bagian invoice number, kita find untuk transaksi yang belum kita payment. Nah, kita masukkan di payment yang ke number 002. Kita oke. Untuk payment amount, yang pertama sesuai dengan pembayaran di tanggal 25 Februari, yakni 80.000. Kita ubah, kemudian kita enter. Nah, otomatis untuk payment amount, diskon, dan ini terisi secara otomatis. Kita save. Baik, sudah tersave. Kita lanjut ke payment yang kedua. Sama untuk trading partner, kita isi, kita find Jaya Jaya. Ya, find. Kita klik OK. Sama seperti sebelumnya, untuk payment date kita pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 7 Maret 2025 sebesar $50.000. Langsung ke aplikasi Oracle-nya lagi, kita payment date di tanggal 7 Maret
2025. Bank account-nya sama, Vision Operation USD, Vision, kita find, kita klik OK, kemudian payment process profile-nya US Nachayati, kemudian enter just invoice. Di bagian invoice number kita isi sesuai seperti pembayaran yang tadi. Yang pertama masih 70.000 pembayaran yang belum di payment. Baik, untuk payment yang kedua sebesar $50.000. Secara otomatis akan terubah sendiri untuk diskon umumnya sebesar 1.500. Kemudian kita save. Sudah tersave, kita lanjutkan untuk payment yang ketiga. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita masukkan trading partnernya. Oke. Jangan lupa isi payment date. Untuk transaksi yang ketiga dilakukan pada tanggal 21 Maret 2025 sebesar $20.000. Kita masukkan ke bagian Oracle-nya. 21 Maret 2025. Bank account-nya sama, Vision Operation yang USD. Kita klik OK. Kemudian di sini payment process profile-nya US Nachayati. Kita klik OK. Sudah otomatis. Kita masuk ke enter adjust invoice. Untuk pembayaran yang ketiga kita find langsung, kita find. Nah, kita pilih yang tadi sisanya yakni $20.000. Otomatis kita klik OK dan otomatis sudah terisi. Kita save. Setelah kita save, selesai untuk payment di bagian TOP. Tiga-tiganya sudah terpayment. Baik, untuk memastikan bahwa tadi sudah dilakukan payment, kita masuk ke bagian invoice-nya, kita open, kemudian find trading partner, kita find Jaya, kita find, kemudian kita klik OK, find. Nah, untuk transaksi PT Jaya itu di tanggal 16 Februari sebesar $150.000. Di sini sudah tertera amount paid-nya sebesar 145.300 karena sudah dikurangi dengan diskon-diskon tadi. Nah, untuk melihat pembayaran sudah dilakukan, kita klik yang line 4 di mana view payment. Di sini sudah tertera pembayaran yang dilakukan dari tahap pertama, kedua, sampai ketiga. Mungkin itu saja untuk bagian payment dan sudah dipastikan invoice terbayar lunas. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan
penjelasan tentang supplier, TOP, and invoice dari kelompok kami. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.